Berjumpa lagi dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama membaca sabda Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran 4, ayatnya 18 sampai dengan 31. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung." Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhkannya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Lalu Tuhan membiarkan Musa. "Pengantin darah," kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, "Pergilah ke padang gurun menjumpai Musa." Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan, dan segala tanda mukjizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mukjizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Tema perenungan kita saat ini, berhasil karena kepatuhan kepada Tuhan. Kita akan fokus pada ayat 31. "Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah." Setelah Musa mengemukakan berbagai alasan untuk menolak tugas panggilan Tuhan, yaitu mengeluarkan bangsa Israel dari tangan bangsa Mesir, akhirnya Musa tidak bisa berbuat apa-apa, karena setiap alasan yang ia kemukakan sudah dipenuhi oleh Tuhan. Musa pun akhirnya meminta izin kepada mertuanya Yitro untuk pergi ke Mesir.
bersama dengan keluarganya dan juga Harun, maka pergilah mereka menuju tanah Mesir. Sesampainya di Mesir, ketakutan yang meliputi Musa tentang bangsa Israel pada kenyataannya tidaklah terjadi. Bahkan Allah sendiri pula yang menyingkirkan setiap musuh yang hendak membunuh Musa di jalan. Melalui mulut Harun, maka segala firman yang diberikan Tuhan kepada Musa disampaikan kepada bangsa Israel. Mengetahui bahwa Allah mendengar dan mengindahkan bangsa Israel dan melihat kesengsaraan mereka, saat itu juga bangsa Israel berlutut dan sujud menyembah Allah. Dengan kepatuhannya kepada Tuhan, Musa berhasil membuat bangsa Israel percaya bahwa Tuhanlah yang mengutus dirinya untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Banyaknya keraguan juga kerap kali ada dalam diri kita. Terlebih saat kita dipercayakan untuk mengerjakan tugas yang besar dan penuh resiko. Keraguan-raguan itu menjadi wajar saat kita tidak memiliki kepercayaan penuh atas setiap perlengkapan yang Tuhan berikan dalam diri kita. Namun setiap keraguan itu akan terjawab dikala kita menjalani setiap tugas yang kita jalankan dengan penuh kepatuhan akan perintah Tuhan. Kepatuhan akan perintah Tuhan akan membawa kita melakukan hal-hal yang benar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Itulah yang diperkenankan Tuhan, yaitu mengemban setiap tugas dengan percaya penuh akan pertolongan Tuhan dan patuh akan perintahnya, hidup dalam kebenaran. Apapun tugas kita saat ini, apapun tanggung jawab kita saat ini, apapun kedudukan kita saat ini, jalanilah setiap tugas dan tanggung jawab itu dengan kepatuhan kepada Tuhan. Peganglah kebenaran sabda Tuhan. Percayalah bahwa di dalam kebenaran, di dalam kepatuhan akan perintah Tuhan, maka kehidupan kita akan baik-baik saja. Dan setiap tugas yang kita lakukan akan menjadi berkat dan membawa keberhasilan. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita dalam mengemban setiap tugas-tugas yang harus kita jalani. Tuhan senantiasa memberkati. Amin.